Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di ibadah. Selamat pagi Bapak, biarlah kita boleh membawa syukur kita, mengawali aktivitas kita dengan menghampiri tahtanya, membawa pujian, membawa penyembahan, terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama satukan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang indah. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan mengawali hari ini dengan bertatap muka bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kami bawa hati kami Tuhan, dan kami bawa setiap kerinduan kami. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan segenap hati kita akan pujikan dari awalnya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah, mari tinggikan Dia. Haleluya, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Shikiara lala mayara lamo. Haleluya, haleluya. Shikiara lala mayara lamo. Shikiara lala mayara lamo. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan kami menikmati semua kemurahan-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh menghampiri tahta-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, terlebih kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Meskipun secara virtual atau online, biarlah kita selalu terkonek dengan Tuhan. Kita hari ini sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu hal yang bisa menghancurkan kehidupan kita apabila hal itu melekat pada diri kita. Apakah itu? Ya,
kekecewaan atau kecewa. Kekecewaan atau kecewa bisa menghancurkan hidup kita dan bisa menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Semua orang pasti pernah mengalami atau merasakan kekecewaan. Kecewa artinya kecil hati, rasa tidak puas karena keinginan dan harapan tidak terpenuhi. Jadi rasa kecewa sering kali timbul di dalam hati seseorang ketika apa yang diinginkan dan yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada orang tua yang kecewa terhadap anaknya atau sebaliknya. Ada seorang istri atau suami yang kecewa terhadap pasangannya. Seorang karyawan bisa juga kecewa terhadap atasannya atau kecewa terhadap partner kerjanya, rekan kerjanya. Seseorang yang dikhianati teman atau sahabatnya juga bisa mengalami yang namanya kekecewaan. Jemaat bisa mengalami kekecewaan terhadap pimpinan rohaninya atau gembalanya, ataupun sebaliknya, gembala kecewa terhadap jemaatnya. Ketika kita ambil keputusan dan keputusan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita pun juga bisa mengalami kekecewaan. Ketika usaha kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mengalami penurunan atau bahkan mengalami kebangkrutan, hal itu bisa membuat juga kekecewaan. Banyak sekali faktor yang membuat seseorang mengalami kekecewaan. Bahkan ada banyak orang Kristen yang kecewa terhadap Tuhan karena doa-doanya belum dijawab Tuhan. Pada dasarnya, kita kecewa karena masalah-masalah kita, dan seringkali Tuhan itu yang menjadi sasaran kekecewaan kita. Apakah benar? Ya, ketika Tuhan mengizinkan kita kecewa, ada satu firman Tuhan yang bisa menjadi landasan bagi kita. Dalam Ibrani 12 ayat 15 tertulis, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit." Banyak orang percaya ketika kecewa memilih untuk jauh dari Tuhan. Rasa kecewa yang tidak bisa diterima dengan benar justru menumbuhkan akar pahit dalam hati kita. Kita tidak lagi bisa menghargai kebenaran firman Tuhan dan menjauhkan diri dari kasih karunia. Ada satu tokoh Alkitab yang hidupnya sangat syarat sekali dengan kecewa. Tetapi justru dia tidak dipenjara oleh rasa kecewa tersebut. Yusuf tokohnya. Dan bagaimana Yusuf bisa menang dalam menerima rasa kecewa, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sikap Yusuf ini. Yang pertama, Yusuf tidak menyandarkan pengharapan kepada manusia. Yusuf tidak mendendam hati, tidak ada sakit hati. Yusuf tidak mau emosi menguasai dirinya, tidak mau emosi memenjarakan hidupnya. Dari sikap ini, mari kita belajar bersama-sama menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan menyandarkan diri kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang kedua, Yusuf terus mencari
dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika dilupakan dan dikecewakan, Yusuf terus bersekutu, mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yusuf memohon kekuatan dan belas kasihan dari Tuhan. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak melupakan Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan ketika diperlakukan demikian. Tapi justru sebaliknya, Yusuf takut akan Tuhan di setiap langkah hidupnya. Mari, kalau kita saat ini mengalami kekecewaan, kita memohon kekuatan dan belas kasih Tuhan ketika kekecewaan itu menghampiri kita. Yang ketiga, Yusuf tetap bertanggung jawab atas hidupnya. Yusuf tidak menjadikan rasa kecewanya sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawabnya. Meskipun Yusuf di dalam penjara, Yusuf tetap bekerja dengan kualitas yang sama, kualitas yang baik. Nah, rasa kecewa itu kadang sangat menyakitkan karena timbul atau akibat dari ulah atau perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita, yang terdekat dengan kita. Mungkin seperti dengan Yusuf, yang mengecewakan adalah saudaranya. Mungkin kita bisa mengalami kekecewaan karena keluarga kita atau saudara kita atau teman dekat kita, sahabat kita, kadang-kala bisa membuat kita kecewa. Rasa kecewa itu sangat menyakitkan, betul kan? Karena orang-orang yang kita percaya, yang paling dekatlah. Yesus pun sangat tahu rasanya dihianati, dikecewakan, dan ditinggalkan oleh sahabatnya. Ia telah dihianati oleh salah satu muridnya, Yudas. Yudas mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus. Petrus yang menyangkal kedekatan dan menolak mengakui sebagai murid Yesus. Petrus tidak menganggap Yesus sebagai gurunya. Petrus menolak. Tetapi apa yang diperbuat Yesus? Yesus tetap menerima mereka dan tetap memberi pengampunan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat seringkali juga menyakiti kita. Saat ini kita bersyukur kita memiliki sahabat yang setia, yang tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Yesus sudah memilih kita sebagai sahabatnya. Dan mari kita bersama-sama juga menjadikan Yesus sebagai sahabat kita. Mari kita belajar mengasihi dan memberi pengampunan kepada orang-orang yang mengecewakan kita. Seperti Allah yang selalu mengampuni kita, meskipun kita seringkali berbuat sesuatu hal yang mengecewakan Allah. Mari bersama-sama kita lepaskan segala kekecewaan dan biarlah Tuhan mengisi hati kita dengan sukacita yang baru. Dan yang pasti jadikan Yesus sebagai sahabat kita, karena Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Puji nama Tuhan. Saya akhiri renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami meskipun secara virtual
secara online kami boleh bersekutu, memuji muliakan nama-Mu, terlebih kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tidak kecewa, tetap menyadarkan hidup kami kepada Tuhan. Dan Tuhan, mari Tuhan isi setiap hati kami, ubahlah setiap hati kami dengan sukacita apabila kami memiliki kekecewaan Bapa. Terima kasih Yesus, mari Roh Kudus tuntun kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita di pagi hari ini. Dan gini tiba saatnya saya akan menyampaikan info di pagi hari ini. Yang pertama, untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri, bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Kemudian kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Demikianlah info yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh diberkati dengan firman-Mu, kami boleh bersukacita, kami boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sepanjang satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, biarlah setiap apa yang kami kerjakan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.